Untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita hari ini masih bisa melaksanakan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di tahun 2025 di sekolah yang kita cintai ini. Selanjutnya selawat beserta salam kita kirimkan kepada arwah junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah beserta para wakil. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha, dan yang amat kami banggakan dan kami cintai anak-anak sekalian. Mudah-mudahan acara peringatan hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Sebelum Ibu menyampaikan isi amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebelumnya sedikit Ibu ulas. Hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional yang jatuhnya pada tanggal 2 Mei. Mungkin ada di antara kita yang tahu, anak-anak Ibu, kenapa diperingati tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional? Siapa yang bisa? Siapa yang tahu siapa Bapak Pendidikan Indonesia? Ya? Ki Hajar Dewantara. Tanggal berapa beliau lahir, nak? Beliau dilahirkan pada tanggal 2 Mei. Makanya diperingati sebagai Hari Pendidikan, dan beliau meninggal di usia 69 tahun. Beliaulah Menteri Pendidikan dan Pengajaran pertama Kabinet Republik Indonesia. Jadi sebagai wujud ucapan terima kasih, maka beliau yang mendirikan perguruan taman siswa, sehingga untuk kegiatan pendidikan yang dahulunya kita terjajah, tidak semua bisa mendapatkan pendidikan, maka beliaulah pelopor pahlawan pendidikan. Itu sebabnya hari lahir beliau tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Barangkali sedikit ulasan Ibu, itu yang bisa disampaikan. Kemudian Ibu bacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025. Tema partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk siswa, untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara dan berbagai ragam lomba. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai amanat konstitusi. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama,
akhlak mulia, dan peradaban bangsa secara individual. Pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan, yang dengan manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa. Karena itu, sangatlah tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualifikasi serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan. Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga mentor dan konselor pada murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka, serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur. Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan, dan kinerja. Secara kurikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan pembelajaran mendalam atau deep learning, pemberlakuan tes kemampuan akademik, serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Secara pedagogis, dalam rangka membentuk karakter, Kementerian membuat kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Program Pagi Ceria yang meliputi senam anak hebat Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama. Pendidikan karakter pada tingkat taman kanak-kanak diluncurkan album kicau yang berisi lagu anak-anak. Demikian semangat Hari Pendidikan Nasional. Mari kita saling bergandeng tangan, bahu-membahu dan bergotong royong mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Semoga Tuhan meridai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Mei 2025. Bertanda Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mukti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.